Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdoluddin SPD, calon guru penggerak angkatan 10, unit kerja di SD Negeri 2 Sikur Kecamatan Sikur Lombok Timur, dengan Bu Fasilitator, Bu Dahniar SPD MPD dan Bapak Pengajar Praktek Bapak Ruslan SPD. Di video kali ini saya akan memaparkan tugas 1.1a8. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi. Modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Pendidikan dan pengajaran. 1. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan pengajaran merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran. Pengajaran merujuk pada aktivitas pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran kepada para peserta didik. 2. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun semua kodrat yang ada pada anak sehingga mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Karenanya, pendidik itu hanya dapat menuntun berkembangnya kekuatan kodrat yang ada, agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya. Untuk mencapai tujuan ini, dapat diwujudkan dengan pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan yaitu anak diberi kebebasan dalam proses pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan potensinya, namun pendidik harus menjadi pendamping serta memberi tuntunan agar anak tidak kehilangan arah dan berakibat mencelakakan diri. Selanjutnya, pendidik yang menuntun. Menuntun di sini mempunyai arti bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup, tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Anak bukan kertas kosong yang bisa digunakan sesuai keinginan orang dewasa seperti teori tabula rasa yang dikemukakan oleh John Locke, tetapi, anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Menebalkan anak bisa dilakukan dengan kekuatan konteks sosiokultural. Ki Hajar Dewantara berpesan, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Guru diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam jagung, ia hanya bisa menuntun tumbuhnya jagung, di mana ia harus memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu hidupnya tanaman pada jagung. 1. Kodrat alam dan kodrat zaman. Pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan pendidikan bagi peserta didik yaitu pendidikan dan pengajaran yang harus berpegang pada kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman merupakan konsep Ki Hajar Dewantara dalam memisahkan antara identitas, perilaku, dan aspek-aspek individual yang alamiah dan di mana hal ini dapat diwariskan. 2. Budi pekerti. Budi pekerti adalah kesadaran perbuatan atau perilaku seseorang, berkaitan erat dengan karakter manusia. Budi pekerti bisa ditunjukkan dengan kebiasaan yang sederhana seperti bersikap sopan, membiasakan diri bertegur sapa, salam dan senyum juga dengan membiasakan kata tolong, maaf dan terima kasih. Sebelum mempelajari modul 1, satu hal yang saya lakukan dalam pembelajaran di kelas antara lain, 1. Saya berpikir bahwasanya siswa harus mendengarkan setiap kali saya menyampaikan materi, duduk tenang tanpa ada aktivitas lainnya. 2. Pembelajaran terfokus pada selesainya materi dan pencapaian KKM dan mengutamakan aspek kognitif anak. 3.
Pembelajaran terkesan monoton dan membosankan bukan hanya bagi anak tapi bagi saya pribadi juga. Adapun setelah saya mempelajari modul 1.1, saya jadi merubah pandangan tentang pendidikan. Pembelajaran terpusat pada siswa, guru hanya menuntun, mengarahkan, juga sebagai fasilitator. Mengubah pembelajaran lebih menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, dan kreativitasnya. Hal-hal yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, antara lain, merancang pembelajaran yang inovatif dan interaktif dengan melibatkan peserta didik siswa. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Menerapkan sistem AMONG, menuntun bukan menuntut. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Jadi kesimpulannya, jadilah guru yang menuntun, memberikan teladan dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.